Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Pembelajaran kali ini disusun oleh mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, yaitu Anissa Hilmi Harahap, Husna Hasibuan, Hairun Nisa Tanjung, dan Cici Handayani Harahap. Kali ini kita membahas materi tentang pengembangan penilaian autentik pada pembelajaran tematik di SD. Pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil, dengan berbagai instrumen penilaian. Penilaian autentik juga merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tugas-tugas real yang dibutuhkan siswa-siswi untuk dilaksanakan dalam menghasilkan pengetahuan memproduksi informasi. Pengembangan penilaian autentik pada pembelajaran tematik. Muller 2008 mengemukakan sejumlah langkah yang perlu ditempuh dalam mengembangkan penilaian autentik, yaitu yang meliputi penentuan standar, penentuan tugas autentik, pembuatan kriteria, dan pembuatan rubrik. Yang pertama, penentuan standar. Standar dimaksudkan sebagai sebuah pernyataan tentang apa yang harus diketahui atau dapat dilakukan pembelajar. Di samping standar, ada goal atau tujuan umum dan objektif atau tujuan khusus. Di kurikulum tersebut dikenal adanya istilah standar kompetensi lulusan dan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Ayat 2. Sedangkan kompetensi dasar adalah kompetensi atau standar minimal yang harus tercapai atau dikuasai oleh pembelajar, dan standar berada di antara keduanya. Standar kompetensi lulusan ialah yang kemudian dijadikan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Karena standar kompetensi dan kompetensi dasar lazimnya masih abstrak, kompetensi dasar kemudian dijabarkan menjadi sejumlah indikator yang lebih operasional sehingga jelas kemampuan, keterampilan, atau kinerja apa yang menjadikan sasaran pengukuran. Yang kedua, penentuan tugas autentik. Tugas autentik adalah tugas-tugas yang secara nyata dibebankan kepada pembelajar untuk mengukur pencapaian kompetensi yang dibelajarkan. Pemilihan tugas-tugas itu harusnya mencerminkan keadaan atau kebutuhan yang sesungguhnya di dunia nyata. Jadi, dalam sebuah penilaian autentik, mesti terkandung dua hal sekaligus sesuai dengan standar atau kompetensi dan relevan atau bermakna dengan kehidupan nyata. Dua hal tersebut haruslah menjadi acuan kita ketika membuat tugas-tugas autentik untuk mengukur pencapaian kompetensi pembelajaran kepada peserta didik berlangsung atau ketika sudah berakhir. Misalnya, menulis surat lamaran pekerjaan, surat penawaran produk, menulis artikel untuk media massa, dan lain-lain. Untuk itu, pembuatan tugas-tugas autentik dalam rangka penilaian autentik capaian hasil belajar peserta didik mesti terkait dengan kemampuan penghasilan karya tulis jenis-jenis tersebut. Yang ketiga, pembuatan kriteria. Kriteria merupakan pernyataan yang menggambarkan tingkat capaian dan bukti-bukti nyata capaian belajar subjek belajar dengan kualitas tertentu yang diinginkan. Sebuah kriteria penilaian capaian hasil belajar harus cocok dengan kompetensi yang dibelajarkan dengan sekaligus bermakna atau relevan dengan kehidupan nyata. Jumlah kriteria yang dibuat bersifat relatif tetapi sebaiknya dibatasi, dan yang pasti kriteria harus mengungkap capaian hal-hal yang esensial dalam sebuah standar kompetensi, karena hal itulah yang menjadi inti penguasaan terhadap kompetensi pembelajaran. Ketentuan pembuatan kriteria. Yang pertama, harus dirumuskan secara jelas. Yang kedua, singkat padat. Yang ketiga, dapat diukur dan karenanya haruslah dipergunakan kata-kata kerja operasional. Yang keempat, menunjukkan pada tingkah laku hasil belajar, apa yang mesti dilakukan dan bagaimana kualitas yang dituntut. Yang kelima, sebaiknya ditulis dalam bahasa yang dipahami oleh subjek didik. Yang keempat, pembuatan rubrik. Dipergunakan alat skala untuk memberikan skor-skor setiap kriteria yang telah ditentukan.
Alat yang dimaksud disebut rubrik yang dipergunakan untuk menilai kinerja subjek didik untuk tiap kriteria terhadap tugas-tugas tertentu, mulai 2008. Dalam sebuah rubrik, terdapat dua hal pokok yang harus dibuat, yaitu kriteria dan tingkat capaian kinerja, atau level of performance tiap kinerja. Umumnya ditunjukkan dalam angka-angka, dan yang lazimnya adalah 1-4 atau 1-5. Besar kecilnya angka sekaligus menunjukkan tinggi rendahnya capaian. Tiap angka tersebut biasanya mempunyai deskripsi variabel yang diwakili, misalnya skor 1, tidak ada kinerja, sedangkan skor 5, kinerja sangat meyakinkan dan bermakna. Rubrik lazimnya ditampilkan dalam tabel. Kriteria ditempatkan di sebelah dan tingkat capaian di sebelah kanan tiap kriteria yang diukur capaiannya itu. Misalnya, untuk mengukur tampilan pidato seorang siswa, dibuatkan rubrik sebagai berikut: kemampuan berpidato. Untuk aspek yang dinilai, ada ketepatan level, ketepatan diksi, ketepatan struktur gramatikal, sifat penuturan, pemahaman dan kelancaran, ketepatan gagasan, keakuratan gagasan, keluasan gagasan, keterkaitan antar gagasan, kebermaknaan penuturan. Tingkat capaian kinerjanya 1-5. Cukup sekian, semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum.